Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir, yang tampak berupa harta, keluarga, dan juga nikmat-nikmat yang tidak tampak, tidak kasat mata, seperti nikmat keimanan, rasa bertuhan, termasuk rasa dekat, rasa cinta yang Allah berikan ke dalam qalbu kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur ini, la in syakartum la azidannakum, Allah menambah-nambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita sampai kita nanti kembali lagi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, sejarah Islam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali wafat, maka masalah yang pertama muncul adalah siapa yang akan menggantikan Nabi menjadi khalifah. Jadi dalam Islam itu kalau kita telusuri sejarahnya, masalah besar yang pertama itu adalah siapa yang menggantikan Nabi. Nah, disinilah nanti sahabat-sahabat berkumpul. Umar bin Khattab mengusulkan agar diangkat Abu Bakar. Waktu itu Imam Ali masih mengurus jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Ali termasuk bahagian dari menantu yang menikahi anak Nabi kita Fatimah Az-Zahra. Maka tanpa kehadiran Ali, dipilihlah Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, setelah Abu Bakar menjadi khalifah dengan suara aklamasi, suara terbanyak, maka diakuilah oleh ulama sahabat yang menjadi khalifah menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar. Penunjukan Abu Bakar ini disebabkan banyak alasan. Misalnya ketika sholat, Nabi SAW dalam kondisi sakit, tidak bisa mengimami sholat jemaah, Nabi SAW menunjuk Abu Bakar. Sehingga muncul pemahaman, kalaulah Abu Bakar bisa menjadi imam kepemimpinan agama, imam sholat ditunjuk Rasul, maka tentu imam negara, pemimpin negara lebih bisa lagi. Karena yang paling mulia dalam Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Dan pengorbanan Abu Bakar ini tidak bisa diragukan lagi, karena seluruh hartanya itu pernah diserahkan kepada Nabi semata-mata untuk berjihad, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian muncullah isu-isu di kalangan sahabat, ya kemungkinan juga di kalangan orang-orang munafik, orang-orang benci dengan Islam,
yang tak suka Islam maju dan bersatu menggerogoti pemahaman ini. Mereka mengatakan yang paling pas menjadi khalifah itu adalah Ali, karena Ali itu pernah disamakan Nabi seperti Harun kedudukannya dengan Musa. Ketika Nabi Musa munajat ke Bukit Turusina 40 hari, yang menggantikannya adalah Nabi Harun. Itu pernah diucapkan Nabi. Ini yang dikenal dengan istilah dalam Syiah namanya hadis sahih Ghadirhum. Ya, di persimpangan jalan sesudah haji wada, setelah melaksanakan ibadah haji, Nabi pernah mengatakan, siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Alilah juga sebagai pemimpinnya. Oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ini lebih kepada kepemimpinan perang, karena Imam Ali itu salah satu pimpinan tertinggi, kalau bahasa sekarang jenderal perangnya, ya, bukan dalam arti pengganti Nabi, khalifah begitu. Ini polemik. Inilah cikal bakal nanti munculnya firqah-firqah yang diawali dari siasah, aliran politik. Kalau sekarang partai-partai politik namanya. Maka ketidakpuasan ini selamat pemerintahan Abu Bakar, kemudian dipilih Umar, ditunjuk Abu Bakar. Jadi yang pertama khalifah dipilih suara terbanyak, aklamasi. Khalifah kedua Umar, ini main tunjuk tangan saja, nanti yang menggantikan aku Abu Bakar, Umar bin Khattab, kata Abu Bakar. Ini dalam bentuk wasiat. Jadi cara-cara memilih pemimpin ini beda-beda sesuai konteksnya. Dan yang ketiga Umar bin Khattab, dia tidak tunjuk Utsman, dia tidak tunjuk Ali, dia tidak tunjuk Talha, tapi dia tunjuk 5 sahabat besar. Abdurrahman bin Auf, Said bin Abi Waqqas, ya, termasuk Ali. Ini nanti disuruh 5 sahabat besar ini bermusyawarah menunjuk siapa khalifah yang menggantikan Umar. Nah, waktu itu dipilihlah Utsman bin Affan yang umurnya dianggap lebih tua, lebih senior dari Ali. Jadi sistem formatur, Pak. Ya, yang pertama aklamasi, suara terbanyak. Yang kedua tunjuk wasiat, tunjuk tangan. Yang ketiga aklamasi. Yang keempat nanti terpilihnya Imam Ali, ini juga aklamasi. Ketika Utsman meninggal, saya ringkas, Ali diminta oleh masyarakat Madinah untuk menjadi khalifah. Maka masyarakat Madinah itu berbondong-bondong ke rumah Ali supaya Ali bersiap sedia. Nah, setelah Ali menerimanya, maka terjadilah gejolak di negeri Syam, ya. Gejolak yang terjadi di bawah kepemimpinan Imam Ali. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ali bahkan tertuduh, sebahagian menuduh beliau terlibat dalam pembunuhan Utsman. Karena salah satu yang terlibat membunuh Utsman adalah Muhammad bin Abu Bakar, ini anak angkat Imam Ali. Ya. Banyak riwayat yang kita temui dalam sejarah ini, termasuk ada yang menyebut Muhammad bin Abu Bakar ini termasuk anak Abu Bakar sendiri. Nah, di sana disebutkan dalam sejarah itu ketika dia mau membunuh Utsman, dia pegang tarik jenggot Utsman. Lalu Utsman mengatakan, sekiranya ayahmu masih hidup, maka dia tidak akan tega memegang jenggot ini. Dia sangat menghormati. Maka dia langsung bergetar, tangannya langsung menangis, lalu dia pergi keluar. Dan dia tidak mau terlibat dalam pembunuhan Utsman. Jadi riwayat ini banyak fitnah ini. Hati-hati kita membaca riwayat ini, sejarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terpilihnya Imam Ali ini membuat Muawiyah bin Abi Sufyan nanti, ya, itu tadi dimunculkan isu Ali bin Abi Thalib terlibat. Wah, ini kan namanya politik nih, Pak, ya. Orang-orang soleh ini pun
masuk lingkaran politik. Jangankan orang soleh zaman ini, di tingkat sahabat besar aja pun begini model fitnahnya, Pak. Maka di demo lah itu, minta pemilihan ulang. Datanglah Muawiyah ke Madinah bawa pasukan. Orang Arab dulu, Pak, sahabat kalau demo bawa pedang. Nah, kita aja demo nggak bawa senjata, ya kan, ke Monas. Kalau zaman dulu demo itu bawa pedang. Maka demo itu kalau permintaannya tidak dituruti, perang. Nah ini kan. Kalau sekarang kan enggak. Paling marah-marah, enggak ada peluru, enggak ada pedang, kan begitu. Nah konteksnya beda. Maka keliru kalau ada orang menyamakan demo itu haram seperti zaman Khawarij dulu dengan demo sekarang. Beda konteksnya. Kalau dulu demonya itu bawa pedang. Maka dipitnahlah ini, diambil isu bahwa Muawiyah mau memberontak. Padahal sebenarnya Muawiyah itu mau menuntut supaya Ali menghukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Dan yang terlibat itu ratusan. Ali minta waktu. Minta waktu untuk menyelesaikannya karena banyak yang terlibat, karena dedengkotnya ini masih ditelusuri. Nah itu. Tapi Muawiyah yang punya hubungan darah dengan Utsman bin Affan tidak mau. Dia menuntut secepatnya untuk dihukum mati yang membunuh Utsman. Nah, maka mulailah ini jadi gejolak. Singkat cerita, terjadilah perang namanya perang Siffin. Awalnya Ali mau menang kubu Madinah, lalu Amr bin As itu mengangkat Al-Quran di atas pedang, itu tanda damai, kembali kepada Quran Sunnah, begitu bahasanya. Maka pada saat itu Ali tidak mau. Jangan, itu politik Amr bin As, aku kenal dia sejak kecil, aku kenal wataknya. Nah, lalu pimpinan Khawarij waktu itu mengatakan, kalau kau tidak mau damai ya Ali, aku akan melepas dukunganku kepada engkau. Diancam dia Imam Ali. Akhirnya Imam Ali mengalah, damai. Nah waktu damai terjadilah siasat politik. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Amr bin As membuat siasat. Ali turunkan jadi dari khalifah, Muawiyah turunkan dari gubernur Mesir, dan kita pilih siapa khilafah yang akan memimpin Madinah. Datang Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini termasuk, inilah nanti cicitnya Imam Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Musa al-Asy'ari termasuk sahabat besar yang soleh. Dia angkatlah tangan Ali. Wahai sahabat, hari ini kita turunkan Ali dari khalifah. Tiba-tiba Amr bin As mengambil kesempatan. Wahai para sahabat, hari ini kita angkat Muawiyah menjadi khalifah. Coba. Padahal janjinya turunkan Ali, turunkan Muawiyah dari gubernur, baru pilih yang baru. Tapi ini bersiasat. Nah, inilah namanya politik. Akhirnya terjadilah gejolak. Di sinilah nanti mulai pecah. Syiah muncul, pendukung Ali, pendukung keras Ali, muncul Khawarij yang menghalalkan darah Ali, dan muncullah nanti Aswaja yang ingin kedamaian. Sudahlah, kita sesama muslim, siapapun yang berkuasa tidak terlalu penting, yang penting dia orang soleh. Apakah Ali atau Muawiyah? Ini Aswaja namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini cikal bakal munculnya, Pak. Nah, inilah munculnya Syiah. Awalnya dari politik, baru nanti berkembang kepada akidah. Ya, kenapa muncul nanti aliran-aliran akidah? Ini mulai berkembang. Kalau Khawarij, mereka mengatakan la hukma illa billah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Pelaku arbitrase, pelaku damai tahkim adalah kafir. Ali kafir karena mau berdamai dengan Muawiyah, karena Muawiyah ini adalah pemberontak. Hukum pemberontak di dalam Al-Quran dipotong, disalib, dibunuh, disalib. Sementara Ali tidak melaksanakan hukum Allah. La hukma illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka terkenallah kelompok Khawarij ini kelompok yang paling mudah mengkafirkan orang Islam. Siapa yang berhukum dengan tidak hukum Allah, maka dia kafir. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, pemberontak Muawiyah malah diajak damai.
bukan dihukum bunuh, maka mereka kafir. Muawiyah memberontak pemimpin yang sah, kafir. Jadi halal darah Muawiyah, halal darah Ali. Sehingga mereka ini mencoba mencari nanti, mengirim utusan pembunuh Ali dan pembunuh Muawiyah. Karena Imam Ali ke masjid tanpa pengawal sering, akhirnya nanti Imam Ali yang terbunuh oleh Khawarij. Sedangkan Muawiyah ketika mau dibunuh dia sering dikawal. Jadi tidak ada yang bisa membunuhnya. Mau sholat pun dikawal dia. Ini model kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terbunuhlah Ali, maka Muawiyah menjadi khalifah. Nah, ketika Muawiyah menjadi khalifah, maka sistem kekhalifahan bertukar menjadi monarki, cenderung kerajaan turun temurun, anak ke anak nanti. Maka disebutlah oleh ulama khilafah itu hanya 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Muawiyah ini termasuk monarki, lebih cenderung kepada kerajaan. Saya hanya ingin membuka wawasan kita supaya jangan mudah mengkafirkan orang. Jadi di tingkat sahabat Muawiyah itu sistem pemerintahan sudah kerajaan, tidak khilafah lagi. Itu masih banyak sahabat hidup. Saudi Arabia sekarang kerajaan, Saudiyah. Nah, makanya itu orang Hizbut Tahrir kan harus jadi khilafah lagi katanya kan. Sebenarnya kalau menurut yang saya pahami dari ilmu syariah yang saya belajar, khilafah itu sebenarnya sistem pemerintahan itu tidak baku melihat konteksnya. Tadi saya sebut ada pemilihan langsung, formatur, tunjuk wasiat, nah itu kan model. Ya. Nabi Sulaiman sistemnya kerajaan, Nabi Yusuf juga kerajaan kan. Dia jadi bendahara. Kalau bahasa syariahnya tidak qat'i. Boleh bentuk khilafah, boleh bentuk kerajaan. Tapi khilafah itu, kerajaan itu harus mengikuti manhaj nubuahnya gitu. Ya, tidak kerajaan dalam bentuk umum Persia Romawi yang sifatnya glamor. Nah, itu yang kalau kita ambil teorinya secara umum, lihat sejarah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah ini muncullah akidah, muncullah teori akidah. Kalau begitu, bagaimana hukum sahabat yang perang? Ali perang dengan Muawiyah, Ali perang dengan Aisyah di perang Jamal, dengan Muawiyah di perang Siffin. Ini sahabat besar ini saling perang, membunuh orang Islam ini, membunuh sesama sahabat orang mukmin ini. Apa hukumnya? Kafir. Syiah mengkafirkan Khawarij, Syiah mengkafirkan kelompok Muawiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menahan diri, tak mau mengkafirkan, tak sembarangan. Dulu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut dengan Sunni. Jadi kalau buku-buku klasik itu Bapak temui nanti istilah Sunni. Sunni. Kalau disebut Sunni itu tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Khawarij dia keluar tidak mendukung Ali. Ali halal darahnya. Muawiyah juga dianggap kafir. Nah, ada sekitar 12.000 Khawarij ini di Nahrawan. Ya, yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah ini 12.000 Khawarij di Nahrawan ini diajak dialog debat sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas datang. Kenapa kalian keluar dari barisan Ali? Ali itu kafir karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum pemberontak disalib, dibunuh. Muawiyah pemberontak tidak disalib. Aisyah pemberontak tidak disalib, tidak dibunuh. Itu alasan mereka. Kata Ibnu Abbas, percayakah kalian bahwa aku lebih dekat dengan Rasulullah daripada kalian? Percaya? Percayakah kalian aku lebih faqih, lebih alim Al-Quran dan Sunnah daripada kalian? Percaya? Baik. Apa hukum membunuh orang Islam? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman maka balasannya neraka jahannam. Apakah Muawiyah dan sahabat lain tidak beriman? Beriman. Apakah Ali dan sahabat lain tidak beriman? Beriman. Loh, membunuh orang beriman kafir kata Allah. Karena itulah Ali bersedia untuk berdamai. Karena tidak boleh berperang antara sesama muslim. Lalu kenapa kalian kafirkan? Nah, ini mulai oleng mereka, Pak. Ini ayat laga ayat namanya. Antara tekstual buta, ilmu lemah dengan Fakih Ibnu Abbas, ahli ilmu.
Yang kedua tanya lagi, kenapa dengan Aisyah? Aisyah juga begitu, sama, dikafirkan mereka karena Aisyah perang Jamal itu dianggap berontak. Ya, sehingga Tolhah nanti keponakannya wafat di situ dan dia menangis, dan setelah itu dia tidak pernah lagi mau keluar rumahnya, menghindari dunia politik sampai hari ayatnya. Aisyah itu menyesal karena dipaksa-paksa Said bin Jubair untuk terlibat dalam perang, padahal sebenarnya demo juga sebenarnya, Pak, cuma dimunculkan isu pemberontak. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, ya, Ibnu Abbas juga bertanya, apa hukum membunuh ibu kalian? Haram membunuh orang beriman, apalagi membunuh ibu orang beriman. Nah, bukankah Aisyah itu dikatakan Allah ummahatul mukmin, dia adalah ibu-ibunya orang beriman yang tak boleh kalian nikahi? Nah, ini. Jadi istri Nabi itu, Bapak Ibu, itu dibedakan, itu dianggap ummahatul mukmin, ibu orang beriman. Maka istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Jadi secara spiritual itu dianggap sebagai ibu orang beriman. Kalau Abu Bakar meninggal, istrinya dinikahi Ali, tapi Nabi SAW istrinya haram dinikahi sahabat, karena dia ummahatul mukmin. Apa hukum membunuh ibu-ibu kalian? Ya haram, dosa besar. Karena Aisyah itu ummahatul mukmin, karena itulah Ali tidak membunuhnya, tidak menghukum bunuh. Tidak boleh membunuh. Inilah namanya kalau bahasa Nabi fitnah kubro, dibuka pintunya masa Utsman, masuk perang Siffin dan seterusnya. Nah, maka muncullah teologi di sini. Pelaku dosa besar sahabat itu mulailah kafir. Seperti yang tadi kan. Kalau Murji'ah ini mereka nggak mau dengan Syiah, nggak mau dengan Khawarij. Mereka mengatakan orang beriman yang terlibat pembunuhan dosa besar itu masih beriman, bukan kafir. Udah kita serahkan saja sama Allah hukumannya, Allah yang Maha tahu. Nah, kalau dalam fikih siasah namanya, fikih siasah, ada dimunculkan pendapat ini sahabat ini kan masing-masing berijtihad dengan pemahamannya. Nah, ketika ijtihad mereka tabrakan, itu kalau bahasa hukumnya mani jitahada fa asaba falahu ajroni wa mani jitahada fa akhta falahu ajrun. Siapa yang berijtihad benar ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau salah ijtihadnya dapat 1 pahala, tidak ada dosa. Jadi sahabat ini dianggap ya terserah Allah saja, tidak ada dosa sama mereka, karena mereka salah, mungkin keliru. Kalau saya memahami secara politik, ini sebenarnya sahabat terfitnah, maka Nabi membahasakan fitnah kubro. Ada fitnah orang munafik ini di dalam bermain untuk mengadu domba sahabat ini, sahabat-sahabat besar. Nah, maka muncullah itu, makanya muncul ayat in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Kalau datang orang-orang fasik membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, tabayyun. Jangankan kita orang awam Indonesia ini, di tingkat sahabat saja sudah kena fitnah. Dulu nggak ada WA, susah konfirmasi kan. Utsman itu juga terfitnah, terbunuhnya kan. Utsman dipitnah kenapa? Ya karena dianggap dia mengangkat saudara-saudaranya di pemimpin. Kalau bahasa sekarang nepotisme. Maka nepotisme ini awal fitnah dalam Islam. Ketika ditanya, apakah kau mengangkat saudaramu ini? Saudaramu ini pemabuk, bukan orang soleh, engkau angkat. Apa benar begitu? Kalau begitu, saya pecat dia. Kalian pilih pemimpin kalian yang kalian sukai. Dikasih surat sama Utsman, suruh pecat. Begitu suratnya ini dikasih, mau diantarkan kepada pemimpin, di tengah jalan surat ini ditukar, isinya berubah. Apa isinya? Bunuhlah yang membawa surat ini. Apa nggak marah orang Khawarij itu, Pak? Disuruh tukar pemimpin, malah isi surat suruh bunuh yang bawa surat. Berubah itu surat itu. Inilah fitnah orang munafik itu. Rebutan kekuasaan bahasanya kan. Jadi kalau sekarang orang rebutan kekuasaan, kita nggak merasa heran. Zaman sahabat juga seperti itu sudah muncul cikal bakalnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini muncul akidah saling mengkafirkan tadi, mulai muncul dia kan. Maka Syiah ini mengkafirkan Muawiyah,
Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak mau mengkafirkan sahabat, mereka menahan diri. Mereka menganggap itu fitnah kubro, seperti dikatakan Nabi, nahan diri. Ya terserah Allah saja hukuman aslinya. Karena hadis tadi dalam fikih saya sebut, bisa jadi sahabat ini berijtihad dan kalau salah mereka tingkat mujtahid, mereka tidak berdosa. Ijtihad politik namanya. Sudut pandangnya beda. Kalau Khawarij mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah, sedangkan Murji'ah mereka menyerahkannya kepada Allah. Ini mirip-mirip. Sehingga nanti ada yang mengatakan yang termasuk Murji'ah ini adalah Imam Hasan bin Ali, Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada yang menyebut beliau masuk golongan Murji'ah dalam hal kafir mengkafirkan ini. Nah, maka muncullah di sini jadi perdebatan. Apakah orang kalau berbuat dosa dia beriman, masih kafir atau sudah kafir? Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah nanti meluruskan itu kan, pendapat-pendapat yang gampang mengkafirkan. Orang beriman kalau berbuat dosa besar tidak kafir, dia masuk dalam golongan fasik, pendosa besar saja. Nah, muncul nanti Mu'tazilah kalau orang beriman buat dosa besar, dia tidak bisa dikatakan orang beriman, tidak juga kafir, dia nanti letaknya di manjilatul baina manjilatain. Ini akidah Pak, mulai muncul ya. Ini awalnya cikal bakal munculnya kan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dimunculkan lagi pertanyaan, jadi sebenarnya yang menciptakan sahabat ini perang bunuh-bunuhan, ini sebenarnya apa sebenarnya ini rahasianya? Apakah ini kehendak Allah? Semata-mata manusia tidak berkuasa menolak atau memang manusia terlibat di dalamnya? Muncullah aliran Jabariyah dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah mereka mengatakan perbuatan itu hasil perbuatan manusia. Manusia yang menentukan dirinya. Iya, sahabat yang berperang itu berdosa. Ya mereka menanggung dosanya. Kalau Jabariyah bilang pasrah dia, itu udah ketentuan Allah, mereka nggak bisa nolak. Memang udah begitu jalan hidupnya. Manusia ini kayak wayang saja. Ini muncul pemahaman-pemahaman teologi, pemahaman akidah yang seperti itu ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka muncul nanti aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Mu'tazilah, Qadariyah ini sebenarnya sangat berdekatan sekali ya. Dan Imam Asy'ari awalnya termasuk Mu'tazilah, dia berguru dengan Wasil bin Atha sebelum dia nanti sebelum beliau bermimpi berjumpa Nabi dan disuruh meninggalkan pemahaman Qadariyah Mu'tazilah ini. Karena dianggap menyimpang dari as-sunnah, menyimpang dari hadis. Nah, ini Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Sifatiyah, Khawarij, Syiah, ini termasuk aliran teologi yang besar. Nah, tadi kita sudah sebutkan Syiah Khawarij ini awalnya adalah aliran politik, tidak akidah. Tapi lambat kelamaan karena komunitasnya sudah terpisah, firqah-firqah, maka muncullah akidah-akidah yang berbeda pemahamannya. Ya, jadi semuanya berawal dari politik. Aliran Mu'tazilah ini terbagi 12 firqah. Salah satu buku yang bagus menjelaskan ini adalah Al-Milal wan Nihal Asy-Syahrastani. Bisa juga nanti Bapak baca buku Abu Qahir Al-Bardadi, beliau menulis Al-Farqu Bainal Firaq. Ini dua buku Ahlussunnah yang paling terkenal membahas tentang sekte-sekte ini ya. Nah, kalau di dalam Asy-Syahrastani Al-Milal wan Nihal disebut 12 firqah ini Mu'tazilah. Kalau Abu Qahir Al-Baghdadi beliau menggabungkan Mu'tazilah sama Jabariyah sama Qadariyah ya, bukan Jabariyah. Ini Qadariyah ini. Digabungkannya Mu'tazilah dengan Qadariyah. Nah, ini digabungkannya. Dan alirannya lebih dari 12 kalau digabungkan. Nah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari aliran ini, misalnya aliran Mu'tazilah yang Wasil bin Atha yang disebut Wasiliyah, pendosa besar atau pendosa kecil musyrik, nggak bisa dikatakan orang beriman. Nah, musyrik ini kan menyimpang Pak ya. Orang buat dosa besar seperti sahabat tadi bunuh, musyrik itu kata mereka. Nah, ini pendapat yang menyimpang. Kemudian ada aliran Hujailiyah, firqahnya
Nah, mereka berpendapat Allah itu kekuasaannya fana, sirna. Lama kelamaan Allah itu nggak maha kuasa lagi, nggak bisa buat apa-apa gitu. Ya buktinya sahabat tuh saling bunuh, Tuhan diam aja, nggak bisa merubah katanya. Nah, gini muncul pemikiran-pemikiran liar. Ya, ini model-model zaman dulu, ya, begitu muncul. Kemudian aliran Najamiyah, mereka berpendapat Allah tak mampu melakukan yang tidak maslahat pada hambanya karena tidak masuk pada kehendaknya. Kan unik nih, Allah tak mampu melakukan yang tak maslahat. Jadi yang dilakukan Allah maslahat semua. Loh, jadi kalau misalnya Allah memberikan teguran azab kepada orang kafir, nah itu dianggap maslahat juga. Nah, ini kan unik pemahaman ini. Harusnya dia ada dua supaya adil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mu'tazilah ini pun sebenarnya mereka menyebut diri mereka ahlul adal wa tauhid, ahli yang kelompok yang menegakkan keadilan dan kelompok yang paling bertauhid. Nah coba tuh, jadi mereka ini mengaku kelompok yang paling kuat tauhidnya, paling benar. Ya, zaman tabiin ini masuk tabiin kan, tabiin sudah seperti ini dia. Mereka paling bertauhid karena mereka nanti tidak mengakui sifat Allah seperti Asy'ari, Aswaja. Sebab kalau Allah punya sifat berarti Allah berbilang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Quddus, Qadir, berarti ada si Ar-Rahman, ada si Ar-Rahim, ada si Malik, ada si Quddus, kan banyak. Jadi Tuhan itu banyak katanya. Nah, begitu pula cara mikirnya, ya. Muncul pemahaman-pemahaman. Apalagi umat Islam ini kan sudah mulai bersentuhan dengan dunia Persia. Masa Umar bin Khattab Persia dikuasai, pemahaman Persia itu sudah muncul. Kadang terkontaminasi pemahaman Zoroaster, Sabaiyah, penyembah matahari dan seterusnya, itu bercampur. Sehingga nanti muncul isu Syiah ini dipengaruhi pemahaman Majusi yang ada di Iran. Kenapa? Persia, Iran. Karena Umar bin Khattab itu menaklukkan Persia. Mereka memiliki dendam kusumat dengan Umar bin Khattab. Maka yang paling mereka benci di antara khilafah itu adalah Umar bin Khattab. Dan yang membunuh Umar bin Khattab adalah orang Persia, turun Persia, ya. Karena Umar menginpansi Persia, muncul dendam sebagian masyarakatnya. Maka Iran itu di Syiah itu disebut ulama ya sebagian terpengaruh kepada Persia, penyembah matahari, ya, termasuk aliran-aliran lainnya. Maka akidahnya nanti terjadi penyimpangan. Katabiyah dan Hadisiyah, nah, ini yang menganggap meyakini Nabi Isa itu Tuhan. Nah, ini kan sudah sama dengan Kristen, ya. Aliran Bisyariyah, bau, rasa, gerak, warna apa saja yang bisa dilihat, dicium, nah, berasal dari manusia. Ini semuanya berasal dari manusia, bukan diciptakan Allah. Nah, ini akidahnya juga menyimpang. Mu'ammariyah, Allah hanya menciptakan materi, sedangkan sifatnya tumbuh dari materi itu sendiri. Jadi sifat-sifat benda yang ada di langit dan di bumi ini bukan diciptakan Allah, itu dari zat benda itu sendiri. Batu sifatnya jamid, diam. Nah, jadi diamnya itu dari batu, itu bukan Allah yang tentukan. Padahal yang menyuruh batu diam itu Allah Ta'ala. Maka akidahnya dianggap menyimpang, ya. Mardariyah, Allah kuasa berdusta dan berlaku jalim, tapi Allah mustahil berbuat seperti itu. Al-Quran bisa dibuat manusia dan makhluk. Al-Quran bisa dibuat manusia dan makhluk, ya, karena Al-Quran itu ini bahasanya agak tinggi, harus hati-hati salah memahaminya. Al-Quran itu kan dia dalam bentuk bahasa Arab kan. Bahasa Arab itu sudah bentuk lisan, tulisan lisan itu sudah makhluk, karena tulisan huruf-huruf makhluk. Maka nanti muncul akidah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau makhluk maka manusia bisa membuatnya, padahal sampai sekarang belum ada yang sanggup membuat tulisan kitab sehebat Quran. Nah, ini sesat juga, menyimpang, ya. Orang fasik tidak taubat sampai mati kekal di neraka. Yahudi, Majusi, Nasrani nanti di akhirat menjadi tanah. Nah, ini keyakinan aliran Sumamah.
Kalau orang fasik tak tobat, mati kekal di neraka. Padahal akidah Sunnah wal Jamaah, kalau fasik lupa bertobat, maka nanti masuk neraka sampai nanti setimpal dosanya dengan azabnya, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian aliran Hisamiyah, Allah tidak menyatukan kaum muslimin, tapi mereka sendiri yang menyatukan hati mereka. Padahal Al-Quran mengatakan, lau ampakta ma fil ardi jami'a, sekiranya engkau impakkan seluruh kekayaan emas sebumi, ma allabta baina qulubihim, kau tidak akan bisa menyatukan, menjinakkan hati mereka Muhammad. Kenapa? Karena yang menjinakkan, membuat hati manusia bersatu, salah satunya adalah Allah dalam ayat itu. Tapi mereka mengingkari, ya, tidak ada keterlibatan Allah dalam menyatukan hati manusia. Yang membuat hati manusia bersatu ya manusia sendiri gitu. Ini kalau dalam politik kan ada istilahnya, tidak ada musuh abadi, semuanya bersatu karena kepentingan. Itu pula kan. Aliran Jahiliyah, semua pengetahuan tidak dari usaha manusia. Manusia hanya punya keinginan saja. Jadi pengetahuan tak bisa diusahakan manusia. Manusia hanya punya ingin tahu. Pengetahuan itu tak bisa diusahakan. Padahal nyatanya ketika kita berusaha belajar, nanti Allah memberikan kita ilmu. Tapi mereka mengatakan usaha itu tidak bermanfaat. Lalu dapatkan ilmu. Nah, ini bertentangan. Ya. Ya. Kemudian aliran Khayatiyah dan Ka'biyah, Jubaiyah dan Basariyah, ini aliran Jubah ini, itu nanti termasuk Qadiriyahnya kan, Jubai, tokohnya Jubai. Jubai ini termasuk salah satu mantan guru Imam Asy'ari. Pernah terjadi dialog begini antara Imam Asy'ari dan Jubai. Kenapa Imam Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah? Terjadi dialog, Syekh, bagaimana pendapat Anda orang kafir masuk neraka, meninggal masuk neraka? Oh iya, itu karena mereka dosa, tidak mau bertobat, tak mau beriman kepada Allah. Kalau orang beriman, ya mereka karena beriman, punya amal soleh, maka masuk surga. Kalau anak-anak, apakah mereka masuk surga atau tidak? Nah, anak-anak ini kan kalau dalam akidah Sunnah Jamaah masuk surga, ya kan, bersama Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana kalau sekiranya orang anak-anak ini mengatakan, kata mereka Jubai, anak-anak nggak masuk surga, nggak ada amal solehnya. Ini pakai akal dia, Pak. Bagaimana kalau anak-anak itu mengatakan kepada ya Allah, kenapa enggak kau panjangkan umur kami? Kalau panjang umur kami kan kami bisa beramal, jadi bisa masuk surga. Nah, kalau begitu pertanyaan anak-anak, maka Allah akan menjawab, katanya, aku tahu kalau kalian panjang umur kalian, nanti kalian buat jahat, akhirnya kalian nanti masuk neraka. Maka sebelum kalian masuk neraka, karena kasih sayangku, aku matikan kalian waktu kecil, waktu bayi. Itulah jawaban Allah, katanya. Nah, kalau orang kafir ngomong, ya Allah, kenapa kau masukkan kami neraka? Ya karena kalian berbuat dosa. Ya Allah, kau kan tahu kami akan berbuat dosa ketika kami besar. Kenapa kau nggak matikan kami waktu kecil seperti anak-anak biar jangan masuk neraka? Apa jawab Tuhan, katanya? Bingung Al-Jubai, bingung dia, apa jawabannya, katanya. Ini kalau mengandalkan nalar nggak bisa jawab dia. Jadi kalau orang dewasa masuk neraka itu, orang kafir masuk neraka, orang fasik, mereka menjawab ke Allah, ya Allah, kenapa enggak kau matikan kami waktu kecil? Apalah jawaban Tuhan? Ajubai enggak bisa jawab. Makanya nanti Imam Asy'ari keluar dia. Orang yang mengagungkan akal dalam akidah ini, tidak pakai nas, tidak pakai ayat Quran hadis, Al-Quran Sunnah, ditinggalkan sama beliau. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Secara umum ajaran pokok Mu'tazilah ini adalah yang pertama, firman Allah itu dianggap makhluk. Ya. Maka saya sebut tadi, firman Allah yang kita kenal itu Quran. Quran itu isinya huruf-huruf. Saya mau tanya, huruf itu makhluk atau tidak? Huruf itu makhluk atau tidak? Kalau secara sederhana ya huruf makhluk. Apakah huruf itu Quran? Nah, di mana letak firman Allah? Ini saya mengkajinya secara mendalam.
berdasarkan ilmu akidah wal jamaah tambah ilmu tasawuf, itu kalau kita telusuri termasuk ulumul Qur'annya, ya, nanti kita paham bahwa yang dimaksud dengan firman Allah yang aslinya itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi yang berhuruf bersuara itu apa? Itu namanya asar dari firman. Itu firman Allah, disebut firman Allah. Kenapa? Karena susunan kata-katanya itu langsung dari Allah. Allah yang pilih. Makanya kalau kita baca Quran berbeda dengan baca hadis. Zauknya, rasanya, gaya bahasanya itu beda dengan hadis, Bapak Ibu. Kalau bahasa Nabi itu beda dengan bahasa Tuhan, bahasa Allah. Apalagi bahasa tulisan biasa. Makanya membaca Quran satu huruf dapat 10 hasanah. Kenapa? Karena kata-katanya, pilihan bahasanya pilihan Allah, bukan pilihan Nabi, bukan pilihan manusia. Makanya Al-Quran tidak bisa ditandingi. Makanya kalau Al-Quran Bapak baca, dia melahirkan energi positif. Kalau buku-buku biasa Bapak Ibu baca, dia tidak melahirkan ilmu, tidak melahirkan energi positif. Kalau Bapak baca buku-buku biasa, niatkan supaya kena dengan orang kerasukan jin, ya tidak ada masalah sama jin. Tapi kalau Quran Bapak baca, niatkan energinya kepada orang kerasukan jin, maka energinya bisa menghantam jin. Kalau Bapak Ibu bacakan Al-Quran ke air putih, maka molekulnya kata orang Jepang akan berubah. Tapi kalau Bapak bacakan ayat puisi-puisi bukan ayat Quran, entah apa baca buku, nggak ada pengaruhnya ke. Kenapa? Karena pilihan hurufnya, kata-katanya itu langsung Allah yang milih. Nah, di situ bedanya. Ya, kalau kita dalami nanti, maka Al-Quran itu disebut juga dengan firman Allah, kalamullah. Dan Imam Ahmad bin Hambal siap masuk penjara dan dihukum berat gara-gara mempertahankan akidah ini. Al-Quran kalamullah. Al-Mu'tasim itu khalifah Mu'tazilah. Waktu itu berpaham Mu'tazilah, dia menyiksa Ahmad bin Hambal untuk mengakui Quran itu sebagai makhluk, karena dia terpengaruh pemahaman akidah Mu'tazilah. Dan Imam bin Hambal tidak bergeming, tidak, pemahaman itu tidak benar. Al-Quran itu firman Allah, kalamullah. Ini kalau kita bahas nanti di dalam kajian Quran ini sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut Mu'tazilah Allah tak dapat dilihat di dunia maupun di akhirat. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kelak kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Susah enggak ngelihat bulan purnama? Tidak ya Rasulullah. Begitulah nanti kalian menyaksikan Allah zatnya. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Ini tak dipakai Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah ini banyak menggunakan akal, mengutamakan akal dari nas, wahyu, Al-Quran, hadis. Mereka buang kalau bertentangan dengan akal, karena inilah dianggap menyimpang. Ya. Nah, pengejauhan tahannya di Indonesia, Mu'tazilah ini sering dipakai orang liberal. Maka orang liberal kadang ayat hadis dibuang maknanya kalau bertentangan dengan akliyah, padahal akal mereka belum mampu mencerna, sehingga mereka melihat pertentangan. Padahal ayat hadis itu tidak pernah bertentangan dengan akal. Kalau terjadi pertentangan dengan akal, ada dua kuncinya: akal tak mampu memahaminya, belum sampai ilmunya ke sana. Begitu saja. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mereka berpemahaman manusia menentukan diri dan nasibnya sendiri, nggak ada campur tangan Tuhan. Jadi kalau ini akidah ini kadang kalau kita tidak hati-hati juga nanti muncullah pemahaman-pemahaman yang menyimpang kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Laga ayat ini masing-masing ada ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali mereka merubah dirinya sendiri. Itu dalil mereka. Jadi yang menentukan manusia berubah atau tidak, manusia bukan Tuhan, kata mereka pula. Datang Ari Ginanjar, kalau kita teliti ke dalam, sebenarnya manusia ini berbuat banyak sekali lewat apa? Lewat insting di kolbu dalamnya. Kadang-kadang kita berbuat tidak dengan keinginan kita, tapi digerakkan yang di dalam. Ya, banyak karakter kita itu berasal dari dalaman kita. Dalaman itu siapa yang kendalikan?
kalau bukan Allah. Maka nanti muncul Jabariyah, lawan dari Qadariyah Mu'tazilah ini Jabariyah. Allah semua. Ahlus Sunnah itu di tengah-tengah dia. Aswaja itu di tengah. Pendosa besar masuk neraka, kata mereka. Jadi orang fasik neraka tak masuk surga. Kalau mukmin masuk surga. Itu aja. Jadi bagi mereka ini mukmin kafir saja hitam putih. Nggak ada yang kalau orang beriman nanti kalau pendosa besar masuk neraka nggak masuk surga, nggak bisa masuk surga. Karena dianggap mereka musyrik, kafir dan seterusnya kan. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pendosa besar ini disiksa dulu di neraka, nanti setelah itu baru dia masuk surga. Itu berdasarkan hadis Nabi. Maka mereka menolak pendapat hadis Nabi tersebut. Maka disinilah kesesatannya, penyimpangannya. Bagi mereka orang-orang Islam yang buat dosa besar disebut dengan fasik. Mereka nanti tidak masuk surga, tak masuk neraka. Tempatnya di mana? Bainal manzilatin, yang disebut dengan Al-A'raf. Dalam Al-Quran ada Al-A'raf, surah Al-A'raf, nanti di sana disebut Al-A'raf. Al-A'raf itulah tempat mereka. Itu pula, entah dari mana dapat mereka ini kan? Inilah main akal tadi. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, lebih mengutamakan akal dari wahyu. Yang terakhir, Allah tidak punya sifat. Tadi saya jelasin singkat. Bagi mereka, akal mereka memahami kalau Allah punya sifat berarti Allah itu banyak. Ar-Rahman Rahim, pengasih penyayang. Sifat Allah ini wujud qidam baqa mukhallafatul hadis. Kalau Allah sifatnya banyak berarti Tuhan itu banyak. Sifat itu dianggap mereka sama dengan zat, padahal beda. Sifat dan zat dibedakan. Saya Faisal, zatnya diri saya, sifat saya banyak, bisa A, B, C, D gitu kan. Sifat zat itu beda. Tapi bagi mereka sifat zat itu sama, disamakan, disatukan. Sehingga nanti kalau dianggap bersifat, Allah itu dianggap berbilang, syirik bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lawan dari ekstrim keakal Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah ini, maka nanti lawannya yang menyimpang Jabariyah. Ini Jabariyah ini terbagi kepada 3 golongan, Jahmiyah, Najjariyah, Dirariyah. Jabariyah ini secara umum, Arabnya ini diterjemahnya saya buat di apanya. Nah, secara umum Jabariyah ini nanti terbagi 2 secara umum. Jabariyah, ada Jabariyah yang ekstrim, murni namanya ya. Manusia tak punya kuasa. Jadi kita ini kayak wayang. Saya ngomong ini bukan saya ngomong, tapi yang ngomong ini Allah Ta'ala. Begitu bahasa dia kan. Jadi saya buat yang ngomong ini Allah ini katanya. Manusia tak punya kuasa. Kalau Jabariyah pertengahan, ada kekuasaan manusia tapi tak bisa berbekas pada perbuatannya. Ya kita seperti wayang juga. Walaupun kita ada kekuasaan tapi nggak ada bekasnya. Ini Jabariyah. Kalau bahasa sekarang namanya fatalisme. Jadi Jabariyah ini memunculkan sifat putus asa. Adalah udah semuanya takdirkan Allah, ngapain kita berusaha? Kita kan seperti wayang. Kalau Qadariyah Mu'tazilah memunculkan kesombongan. Oh iya, aku berhasil karena perbuatan aku. Kalau nggak kena aku nggak bisa berhasil. Kau aja kalau nggak kerja sama aku nggak akan berhasil. Nah, ini Qadariyah memunculkan kesombongan. Sama-sama rusak, sama-sama menyimpang. Aswaja tidak begitu, dia di tengah nanti. Ya, kebaikan berasal dari Allah, maka kita bersyukur. Keburukan dari diri kita sendiri, jangan sadarkan Allah, maka kita istighfar. Keburukan Adam, dia tobat, Rabbana zalamna ampusana, maka Allah hapuskan dosanya. Ya, karena dia sandarkan keburukan ke dirinya. Kalau iblis, keburukan itu disandarkannya ke Allah, bukan dirinya. Bima akhwaitani, karena kau sesatkan aku ya Allah, kau yang menyesatkan aku. Kan gitu kan, tunjuknya Allah Ta'ala. Engkau yang menyesatkan aku katanya, bukan aku. Kalau gitu hidupkan aku, panjangkan umurku, biar aku sesatkan nanti umat orang-orang beriman itu, biar nggak ada yang mau nanti nyembahmu katanya. Nah, ini iblis. Maka Qadariyah ini disebut nanti bahasanya sangat keras oleh Nabi. Ada hadisnya, dipakai Imam Hanafi. Jika mengakui kuasa manusia berbekas,
pada perbuatannya, maka ini disebut kasab dan dia bukan jabariyah. Manusia kekal di surga atau di neraka. Jadi semua manusia kekal di surga, di neraka. Nah, ini pendapatnya. Sebenarnya kalau yang ini sesuai dengan aswaja kan, yang masuk surga kekal, neraka kekal. Siapa yang kenal Allah lalu ingkar padanya dengan perbuatannya tak bisa disebut kafir, karena pengetahuannya tidak akan hapus karena adanya keingkaran. Ini aliran Jahmiyahnya. Iblis, dia udah kenal sama Allah, kafir nggak iblis itu? Kan dia ngingkar, durhaka sama Allah Ta'ala. Sama mereka iblis itu tidak kafir. Jadi begitu kan, nyimpang. Yang menyebut Quran makhluk kafir. Nah, ini dikafirkannya Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah yang menyebut Quran makhluk itu kafir. Mereka juga menolak sifat qadim Allah Ta'ala. Ya, Allah itu berbuat, muncul, berubah-ubah sesuai dengan apanya. Maksudnya tidak, Allah itu sifatnya tidak qadim. Ya, perbuatannya tidak qadim, tidak ada, tidak ditentukan sejak awal, tapi berubah. Sekarang, dulu gitu. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk dalam hal sifat seperti berilmu dan hidup. Jadi sifat alim, punya ilmu, hayyun, hayat, sama, basar, yang disebut Imam Asy'ari itu ditentang sama oleh Jabariyah. Tak ada itu katanya. Tidak ada sifat Allah begitu. Sifat Allah itu menciptakan sesuatu, berbuat, berkuasa, itu aja. Lainnya itu bukan sifat Allah, itu sifat makhluk. Nah, ini teologinya seperti itu. Maka nanti Imam Abu Hanifah mengatakan, ia mencela aliran Jabariyah ini sampai dia mengatakan, telah datang kepada kita kaum muslimin dua pendapat tokoh yang sangat buruk, yaitu Jaham bin Safwan. Ini tokohnya yang berpaham ta'til, meniadakan sifat Allah, dan berpaham muqatil, yang berpaham tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini kan. Beliau juga berkata, Jaham ceroboh dalam menafikan sifat Allah, sehingga ia berpendapat Allah tak mempunyai sifat yang sempurna yang layak baginya sekalipun atau ta'til. Istilah tidak punya sifat itu namanya aliran atalah, ta'til, ya. Dan muqatil juga ceroboh dalam menetapkan sifat Allah tidak disertai prinsip tanjih, mensucikan Allah dari sifat dan kesurupan dengan makhluk. Nah, jadi kalau muqatil ini dia masuk tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, jadi dia ahlu sunnah itu selalu berada di tengah dia. Ya, yang ekstrem itu banyak menyimpang. Allah itu berjisim, memiliki muka, kaki, tangan layaknya seperti manusia. Ini akidah Jabariyah. Ada mukanya, kakinya, tangannya. Ini nanti kalau kita bahas rinci, kemarin saya tawarin judulnya ini. Ada cara memahaminya itu kan. Ada yang tafwid, serahkan maknanya ke Allah. Ada yang kita ambil rasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ayat-ayat mutasyabihat itu dua dipahami cara memahaminya. Yang pertama, serahkan maknanya ke Allah. Alif lam mim. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu maknanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istawa 'alal 'arsy. Allah yang tahu maknanya. Itu namanya tafwid, serahkan ke Allah. Udah enggak usah didebatkan. Karena itu bahasa Tuhan, bahasa pilihan Allah. Udah serahkan maknanya sama Allah. Ini cara memahami ayat mutasyabih. Ya. Yang pertama, serahkan maknanya ke Allah. Kalau mau kita kaji lagi mendalam, yang tahu maknanya adalah illallah warrasikhuna fil ilmi. Yang tahu maknanya sebahagian ulama yang rasikh dalam ilmunya. Kata Ibnu Abbas, ana minar rasikhuna fil ilmi. Saya adalah salah satu sahabat yang rasikh dalam ilmu. Kita lihat tafsir Ibnu Abbas. Apa maknanya Ar-Rahman istawa alal arsy? Nah, yang disebut istawa alal arsy di situ menurut beliau adalah kita tak diberitahu Allah maknanya, hakikatnya macam mana. Satu.
Yang disebut dengan istawa alal arsy adalah Allah itu meliputi arasy. Dua. Itu takwil Ibnu Abbas. Sudah. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Apakah Allah turun seperti Superman? Sepertiga malam terakhir di Indonesia beda, Mekah beda, Amerika beda. Apakah Allah pindah-pindah turunnya? Karena sepertiga malam itu beda waktunya, akan ribet. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menakwil yang turun itu adalah rahmatnya atau malaikat rahmat. Makanya kita berdoa sepertiga malam terakhir langsung diijabah Allah. Kenapa? Malaikat rahmat turun. Takwil namanya. Bolehkah mentakwil? Warasikhuna fil ilmi. Boleh bagi ulama yang rasikh dalam ilmunya. Ibnu Hajar Asqalani mentakwil, ulama hadis besar, ya, disebut gelar hafiz karena hafalan hadisnya sangat banyak. Ya, jadi dua itu cara sahabat supaya jangan terjadi tasbih, karena aliran tasbih penyamaan ini nanti menyebabkan penyimpangan, kesesatan. Muqatil bin Sulaiman yang berkata, sesungguhnya Allah adalah benda yang mempunyai anggota-anggota badan, baik kecil atau besar, seperti tangan, kaki, dan kedua mata. Nah, jadi Allah itu punya anggota badan. Maka nanti ulama-ulama kita di Indonesia ini, kalau saya perhatikan beberapa ulama atau ustaz-ustaz besar kita, ya, dalam memahami tangan, kaki Allah ini, ya, yang paling selamat itu ya diamkan aja, nggak usah debatkan. Sebab kalau kita yakini nanti, oh itu Allah punya tangan, punya kaki, kita paksakan maknanya tangan kaki, ini akan memunculkan ibtigha al-fitnah. Orang yang berpegang kepada makna tekstual ayat mutasyabihat ini gampang sekali memunculkan fitnah. Itu kan bahasa Tuhan, ibtigha al-fitnah. Orang yang mengikuti ayat mutasyabihat itu ibtigha al-fitnah. Itu yang munculkan fitnah. Apalagi kita maksakan diri, Allah itu punya tangan, punya kaki, itu Allah yang sebut. Nah, kita paksakan maknanya seperti itu, ini memunculkan fitnah. Padahal di dalam ulumul Quran, ayat mutasyabih itu kan dua. Yang pertama, wallahu a'lam bimuradih, Allah yang tahu maknanya. Yang kedua, makna ayat mutasyabih itu berbeda maksudnya dengan tekstualnya. Nah, itulah dia. Jadi kalau Allah mengatakan tangan, maksudnya bukan tangan seperti kita ini makhluk gitu. Beda maksudnya dengan makna tekstualnya. Nah, sebab nanti kalau kita sebut Allah punya tangan, tapi tangan Allah beda dengan tangan makhluk. Lalu Buya Yahya bilang begini, apa bedanya saya ngomong gini? Kucing itu punya tangan, tapi tangan kucing beda dengan tangan manusia. Benar gak? Benar juga kan? Tapi bahasa tangan itu menunjukkan jisim, fisik. Maka Ibnu Abbas ketika mentakwilkan yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bagaimana Ibnu Abbas mentakwilkannya? Tangan Allah di atas tangan mereka maksudnya karunia pemberian Allah di atas karunia pemberian janji-janji mulia orang kafir. Pemberian Allah kepada orang nabi, orang beriman, orang sahabat, itu lebih utama, lebih besar. Itu yang dimaksud tangan Allah. Ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Buka nanti semua rata-rata buku tafsir, buku terjemah, ibtigha wajhillah itu ditakwilkan artinya mengharapkan ridho Allah. Padahal di situ mengharapkan wajah Allah. Wajah itu di takwil ulama mengharap ridho Allah. Nah, begitu dia ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Supaya kita berhati-hati tidak terjebak kepada aliran tasbih, aliran mujassimah. Maka Imam Asy'ari nanti beliau menyebut Allah itu tidak punya sifat yang artinya sifat jisim. Dia punya sifat maknawi dan ma'ani. Sifatnya makna, wujud, qidam, sedia, baqa, itu tidak ada fisiknya. Ya. Mukhallafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Qiyamu bin nafsi, berdiri sendiri. Ini tidak ada fisiknya. Sifatnya maknawi. Ya.
Karena yang sifat berfisik itu lebih cenderung kepada makhluk. Sesuatu yang ada bentuknya, fisiknya, itu makhluk. Nah, bagaimana nanti Allah menunjukkan zatnya di surga, di akhirat? Apakah nggak bentuk surah, nggak ada bentuknya fisiknya? Oh, ini kan ini jadi muncul lagi perdebatan yang tanpa akhir nanti. Nanti kalau kita bahas ke sana tambah panjang ya. Kalau di dalam ilmu tasawuf dia lebih disebut kepada tahwil namanya. Tahwil itu adalah seperti penampakan zat, bukan zat asli. Kalau zat asli Allah itu enggak terjangkau dengan akal. Akal kita terlalu lemah untuk memahami zat. Maka Nabi membahasakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan ya, ciptaan Allah, jangan coba-coba memikirkan zatnya. Zatnya itu di luar wilayah akal, unthinkable. Sebab untuk memandang zat kita itu harus fana, binasa dulu. Pada saat itu akal tak berfungsi, yang berfungsi mata ruh saja. Baru kita terperangah. Ya, maka tidak bisa dijelaskan akal. Maka Nabi membahasakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Surga saja masih begitu. Gak pernah kamu lihat, gak pernah kamu dengar, gak pernah kamu rasa. Ya gimana kita menjelaskan yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah dirasa? Kalau durian pernah kita rasa, bisa kita jelasin, itu pun susah. Apa beda manis durian dengan manis gula? Udah bingung kita jelasinnya, walaupun dah pernah dirasa. Bagaimana menjelaskan yang tak pernah dirasa? Makanya stres orang yang mencari-cari membentuk zat Tuhan itu stres nanti. Bisa hang dia, jangan dicari-cari. Yang dilihat di asarnya, di af'al, di asma, di sifat. Hisam bin Hakam yang berkata ya, Allah mempunyai bentuk yang bisa berdiri dan bergerak sebagaimana makhluk. Nah, ini kan berdiri bergerak sebagaimana makhluk. Ini termasuk aliran Jabariyahnya ya. Ada yang larinya ke tasbih dia. Kemudian aliran musyabbihah ini yang tulennya, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ini terbagi kepada 3, sabaiyah, bayaniyah, mughiriyah. Nah, aliran ini menyebut sabaiyah Imam Ali itu Tuhan. Coba mereka sampai mengatakan Ali Tuhan. Mereka menyamakan beliau dengan zat Tuhan. Ketika Imam Ali membakar mereka, maka mereka mengatakan, Nabi kan pernah bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillah, janganlah kalian mengajab dengan cara Allah. Bagaimana cara Allah mengajab? Membakar di neraka jahanam. Jadi ketika aliran Sabaiyah ini mentuhankan Ali, Ali marah sekali, murka, dibakar Imam Ali mereka ini. Saking marahnya. Ketika dibakar Imam Ali pengikut Sabaiyah ini, malah mereka makin yakin bahwa Ali itu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajab dengan membakar kecuali Imam Ali katanya. Berarti benar Imam Ali itu Tuhan katanya. Cobalah. Sedengnya ini kan aliran nih. Pakai hadis juga mereka Bapak Ibu, tapi memahaminya sampai begitu kan. Karena Allah saja yang menyiksa dengan api katanya kan. Tambah yakin pula mereka. Aliran Bayaniyah, Bayan bin Sam'an, Tuhan adalah cahaya berwujud manusia dengan bagian-bagian tubuh seperti manusia. Ya, jadi mereka menganggap Allah itu adalah cahaya yang berwujud manusia. Ya. Padahal nanti kalau dalam ilmu tasawuf ini adalah tajalli sifat, namanya tiplul ma'ani, ruh kudsi, bentuk cahaya bening seperti makhluk ya, bukan bentuk asli Allah Ta'ala gitu ya. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam hadis sahih, ra'aitu rabbi bisyabbun amrad. Ibnu Taimiyah menganggap hadis ini sahih karena banyak jalurnya. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Itu tajalli sifat namanya, bukan zat asli ya. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut namanya ruh kudsi, bukan bentuk zat asli. Itu hanya tajalli sifat Allah. Karena pemuda yang sangat tampan itu sifatnya gagah, sifat Allah itu perkasa, gagah,
tampan, sifat Allah tuh indah gitu ya, sempurna, maka digambarkan seperti pemuda sangat tampan gitu ya. Jadi tajalli sifat. Aliran Mansuridiyah, Abi Mansur Al-Ajil, dia menyebut adalah Tuhan. Nah, dia menyebut dirinya Tuhan. Dia mengatakan Allah naik ke langit, Allah juga menyentuh rambutnya dengan tangannya. Nah, yang bahasa Nabi kan Allah pernah menyentuh dadaku dan terasa dingin, kata Nabi. Menyentuh dengan tangannya. Ini kadang-kadang disalahpahami tadi bahasa Nabi secara tekstual, sehingga menyebabkan nanti musyabbihah ini. Kemudian aliran Khawarid. Karena 2 menit lagi kita ringkas. Ini terbagi 3, Muhakkimi, Ajarikah, Najadat. Nah, ini ada masing-masing pemahamannya yang menyimpang. Ajarikah ini mengkafirkan Ali, membenarkan tindakan ilmu muljam yang membunuh Ali kan. Boleh bunuh anak-anak dan perempuan. Nah, ini juga sesat, menyimpang. Aliran Najadat mengenal Allah, Rasul, haram membunuh muslim, dan kejahilan dapat dijadikan alasan menetapkan halal dan haram kecuali berkaitan dengan mengenal Allah dan Rasul, dan seterusnya. Nah, nanti baru yang terakhir Asy-Syahrastani menyebut aliran Sifatiyah. Aliran Sifatiyah inilah nanti yang menyebutkan Allah punya sifat. Nah, aliran Sifatiyah inilah nanti Asy'ari yang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan aliran Sifatiyah Musabbihah, Karamiyah ini juga nanti Musabbihah ini ada yang menyebut Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini 2. Satu cenderung tasbih, makanya nanti pemazhab Imam Ahmad bin Hambal ini ada yang cenderung kepada tasbih. Cenderung mengatakan, karena Imam Ahmad bin Hambal ini 2 pendapatnya. Yang pertama, Allah punya tangan, punya kaki, itu tidak usah diserahkan Allah maknanya, tak usah dipahami. Yang kedua pendapat beliau adalah Allah punya tangan, punya kaki, tetapi tangan kakinya tidak sama dengan makhluk. Ini 2 pendapatnya. Nah, sebahagian pengikut Imam Ahmad bin Hambal ini memakai pendapat Allah punya tangan, punya kaki, tapi tidak sama dengan makhluk. Gitu saja. Nah, ini nanti yang cenderung musabbihah. Tapi ini juga kalau mereka tidak berlebihan, tidak sampai kepada mujassimah, ini masih golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya aswaja. Ini nanti yang hari ini diikuti orang Salafi. Nah, Salafi ini nanti ada yang ekstrim, larinya ke mujassimah, ada yang seperti Ahmad bin Hambal tadi, tidak berlebihan, nah itu lurus. Ya, maka semua ini firqah-firqah ini ada yang ekstrimnya. Dan Imam Asy'ari inilah nanti yang disebut oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh Asy-Syahrastani sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk Imam Ghazali menguatkan akidah aswaja. Aswaja itu di awal-awal itulah yang kita kenal dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini 2. Dulu disebut namanya istilah lain Sunni. Adapun Salafi dia hadirnya belakangan. Itu awalnya berasal dari ungkapan Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad mengikuti mazhab salaf, kemudian dipopulerkan belakangan Ibnu Taimiyah. Dan kita harus tahu Ibnu Taimiyah ini adalah ulama Turki dari Al-Harran. Jadi pahamlah kita, ulama-ulama besar ini ternyata sesudah zaman Nabi dan sahabat sangat sedikit berasal dari Mekah Madinah. Hanya Imam Malik. Rata-rata imam besar, ulama besar berasal dari luar Mekah Madinah. Imam Syafi'i Mesir, Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal di Irak ya, boleh lahir di Irak. Imam Bukhari dari Bukhara, cenderung Eropa. Imam Muslim juga sama, Iran. Jadi imam besar ini banyak dari luar, termasuk Ibnu Taimiyah itu dari Turki, bukan dari Saudi. Saudi Arabia nuduh namanya Hijaz. Mekah Madinah nama lamanya di kitab-kitab klasik namanya Hijaz. Kapan berubah menjadi Saudi Arabia? Setelah tahun abad 1920 dikuasai King Saudiyah, barulah dirubah namanya Saudi Arabia. Nah, itu sejarahnya. Dulu namanya Hijaz. Kita tidak mengenal namanya Saudi Arabia. Dan setelah berkuasa King Saud, dia buat nama Arab itu Hijaz menjadi nama keluarganya, Saudi Arabia. Ya, inilah cikal bakal munculnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah zaman dulu itu, zaman tabi'in adalah Asy'ari dan
Maturidi, termasuk nanti pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini tidak saling mengkafirkan. Imam hadis Ahmad bin Hambal terus sampai hari ini. Baik, saya kira itu saja penjelasan saya. Sudah sampai 6:30. Setengah jam berikutnya kita dalami dengan dialog. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya.